Selamat malam Sukihotu semuanya. Salam meta dimanapun Anda berada, ya, yang online maupun offline. Ya, hari ini hari Rabu, tanggal 17 September 2025. Ya, Bante dari Cibodas Kayagatasati. Kita berjumpa lagi dalam program Q&A, tanya jawab dan OWADA yang diselenggarakan oleh KSN Kamatana Samutapaka Nikaya atau komunitas praktisi meditasi, ya, sebagai wadah untuk ya bertanya atau berdiskusi tentang Dhamma, khususnya meditasi. Yang malam ini Bante akan memberikan wadah yang berhubungan dengan terampil pada pikiran sendiri, ya, dan juga akan dilanjutkan dengan bagaimana kita terampil pada pikiran sendiri dengan usaha yang benar. Jadi ada dua topik, sebenarnya Bante sambungin, tapi rasanya topik ini pun sudah cukup. Nanti lihat situasinya, bisa panjang, mungkin Bante akan panjangin. Ya, jadi di sini, di dalam Sacita Sutta, Anguttara Nikaya 10, kelompok 10, Sutta nomor 51, Sacita Sutta, dikatakan seperti ini dalam palinya, Noce bikawe biku paracita pariyaya kusalohoti atta sacita pariyaya kusalo bawi samiti ewam hiwo bikawe sikitabam. Ya, yang artinya seseorang biku yang tidak terampil dalam mengetahui pikiran orang lain hendaknya melatih dirinya demikian. Aku akan terampil dalam mengetahui pikiranku sendiri. Beginilah kalian harus berlatih. Ya, jadi secara ininya, uh, ketika kita tidak terampil membaca pikiran orang lain, ya, kita harus terampil membaca pikiran kita sendiri. Lebih ininya lagi, nggak perlu kita tahu pikiran orang lain, tapi kita harus tahu jalan pikiran kita sendiri. Tidak penting juga untuk mengetahui pikiran orang lain, tapi yang paling penting kita bisa tahu jalan pikiran kita sendiri. Itu pesan dari suta ini. Secara ininya ya. Nah, pesan ini menunjukkan arah yang jelas dalam latihan Dhamma. Dan ini bisa nyambung dengan Owada-Owada Bante yang sebelum-sebelumnya nih. Ini bisa dirangkai. Ya, ya akan berhubungan dengan yang Sutta Cunda Kamaraputta, Dweha Dwitaka Sutta, juga Sutta yang sebelumnya gitu. Nah, ini akan ada sambungannya gitu. Nah, sebagai manusia kita sering ya menghabiskan banyak energi untuk menebak atau mengkhawatirkan apa yang ada di benak orang lain. Apa yang mereka pikirkan tentangku, mengapa ia bersikap demikian, ya kok begitu sih? Gitu. Bagaimana perasaan mereka terhadapku?
Jadi pengen tahu aja kebanyakan dari kita. Ya, tetapi sesungguhnya itu semua berada di luar jangkauan kita. Pikiran orang lain adalah wilayah yang tidak pasti. Sebaliknya, Sang Buddha mengarahkan perhatian kita ke hal yang lebih mendesak, yaitu pikiran kita sendiri. Ya, mengapa? Karena pikiran sendirilah yang menentukan kualitas hidup kita. Dari pikiran lahir ucapan, dari pikiran lahir perbuatan. Pikiran yang tidak terkendali dapat menjerumuskan kita pada penderitaan. Sebaliknya, pikiran yang terlatih membawa pada kebahagiaan dan pembebasan. Nah, apa artinya nih terampil pada pikiran sendiri? Yang pertama, mengenali pikiran. Menyadari apa yang sedang muncul. Apakah ada nafsu, keinginan yang berlebihan, keserakahan, apakah ada kebencian, apakah ada kebingungan, atau yang lain-lain, kegelisahan, iri hati, dan sebagainya, atau justru ada kebalikannya, ada kebajikan dalam pikiran kita, ada welas asih, dan juga kejernihan pikiran, ketenangan pikiran, kedamaian pikiran. Nah, kita harus kenali seperti yang Bodhisatta lakukan. Lalu yang kedua, melepaskan yang merugikan. Yang pertama kenali, yang kedua melepaskan yang merugikan. Ketika muncul pikiran tidak sehat, kita tidak menutupinya, melainkan menyadarinya dan berusaha melepaskannya. Ya, jangan jadi kita nggak mengakui ini pikiran kita gitu. Kadang kita nggak mungkin atau bagaimana nggak bisa terima gitu. Ya, jadi kita tidak menutupinya, melainkan menyadarinya dan berusaha melepaskannya. Ya, artinya di sini melepaskan yang merugikan. Yang ketiga, mengembangkan yang bermanfaat. Bila muncul pikiran baik, kita merawatnya, memperkuatnya agar semakin tumbuh. Nah itu. Ya, dengan cara ini akhirnya kita akan menjadi ahli terhadap pikiran sendiri. Kita mungkin tidak mampu membaca isi hati orang lain, tetapi kita bisa menuntun hati kita sendiri menuju jalan yang benar. Kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana dengan sehari-hari nih relevansinya dalam kehidupan sehari-hari? Saat muncul marah, kita bisa berkata dalam batin, ini hanyalah amarah. Aku mengenalinya, aku melepaskannya. Ya, sadari, renungkan, lepaskan. Saat muncul iri hati, kita bisa menyadari, ini iri hati.
Aku mengenalnya, aku menumbuhkan mudita cita, sukacita atas kebahagiaan orang lain. Lepaskan iri hati itu. Saat muncul ketenangan, kita menjaganya dengan penuh syukur. Oke. Kembangkan, pertahankan kondisi itu. Nah, dengan melatih diri kita seperti ini, kita tidak lagi terombang-ambing oleh arus pikiran. Ya, kita belajar menjadi pengamat yang sadar, bukan budak dari pikiran itu sendiri. Kadang kita nggak sadar apa yang kita pikir langsung aja spontan, langsung maksudnya dikerjain langsung, tapi muatannya ternyata masalah. Akhirnya tanpa sadar kita memperbesar potensi itu tanpa harus bisa mengendalikannya. Nah, kayaknya di dalam Sacita Sutta ini mengingatkan kita bahwa kunci latihan spiritual bukanlah menebak-nebak orang lain, ya, melainkan mengenali dan melatih batin sendiri. Bagi kalau Anda memang betul-betul mau nibbana sapajayohotu. Nah, ya ini harus dipertimbangkan cara ini. Jadi bukanlah menebak-nebak orang lain, melainkan mengenali dan melatih batin sendiri. Aku mungkin tidak tahu isi pikiran orang lain, tetapi aku bisa mengenali pikiranku sendiri. Dengan mengenalnya, aku belajar membebaskan diri dari belenggu. Selangkah demi selangkah menuju kedamaian. Ya. Nah, ini ciri dari Dhamma, ciri dari ajaran Buddha. Ya kan? Sebelum nunjuk orang lain, kita harus tunjuk diri sendiri. Ini ya bisa dibilang Buddha mengajarkan kita untuk jadi panutan dulu. Ya, kita memberikan contoh, ya koreksi diri sendiri sebelum mengkoreksi orang lain gitu. Bijak sekali dan sangat konsisten apa yang Buddha katakan dan ajarkan dan terapkan dalam komunitasnya. Nah, kita sebagai muridnya Buddha punya tanggung jawab moral untuk ke sana. Ya, itu yang kita perlu lakukan ya secara ininya. Nah, dari pola ini kita untuk bisa mengenali diri sendiri. Nah, jadi kita perlu berusaha. Berusaha memang untuk menjadi lebih baik. Minimal untuk diri sendiri. Karena waktu terus berubah. Ya kan, kondisi terus berubah. Tapi Buddha mengharapkan kita untuk berubahnya jadi lebih baik. Ya, memang semuanya berubah. Iya, yang baik pun bisa jadi buruk. Yang buruk bisa tambah buruk, juga bisa tambah baik. Tapi semua bisa kita kondisikan perubahan itu. Baik bisa berubah jadi lebih baik, baik bisa berubah menjadi lebih buruk, buruk bisa berubah jadi lebih buruk, buruk bisa berubah jadi lebih baik. Ya, tapi di sini Buddha punya pesan bahwa kita harus berubah lebih baik dari sebelumnya. Itulah yang ter- terkandung atau Buddha jelaskan dalam Samawayama, usaha benar. Ya. Nah,
Samawayama ini merupakan salah satu unsur dalam Jalan Mulia Bros 8. Ya, yang merupakan Jalan Mulia Bros 8 adalah pedoman praktis untuk mencapai pembebasan dari penderitaan. Samawayama salah satunya. Dalam bahasa Pali yang artinya usaha benar. Unsur ini menekankan pentingnya upaya batin yang terarah dan berkesinambungan, yaitu kekuatan batin berupa semangat, tekad, dan energi yang diarahkan dengan benar dan bukan sekadar usaha sembarangan. Nah, menjadi lebih baik di usaha benar ini. Usaha benar berfungsi sebagai energi moral dan spiritual yang menopang praktek meditasi, pengendalian diri, serta perkembangan batin menuju pencerahan. Tanpa usaha, bahkan kebijaksanaan tidak dapat berkembang. Ya, tanpa samawayama ini, tanpa wiriya ini, ya, kebijaksanaan tidak akan dapat berkembang. Nah, ini salah satu faktor. Nah, dalam Samyutta Nikaya, Buddha menegaskan bahwa usaha benar termasuk dalam jalan menuju penghentian dukkha. Ini menunjukkan betapa pentingnya samawayama sebagai motor penggerak praktek spiritual. Secara etimologi, ada dua kata sama dan wayama. Sama itu artinya benar, tepat, atau selaras dengan dhamma. Wayama, usaha, daya, energi, atau semangat. Wayama. Nah, dengan demikian sama wayama berarti usaha yang benar, tidak berlebihan dan tidak kurang, seimbang, serta selaras dengan tujuan mulia, yaitu terbebas dari kekotoran batin. Ya, jadi nggak ngotot banget gitu ya, ada nggak ngoyo banget, nggak fight gitu, nggak habis-habisan gitu, nggak gaspol, nggak istilahnya gitu, istilah orang sekarang. Tapi dia seimbang, selaras dengan tujuan mulia, tidak berlebihan dan tidak kurang. Tujuannya untuk terbebas dari kotoran batin. Nah, samawayama bukanlah sekedar kerja keras, tetapi usaha yang berorientasi pada kebebasan batin. Seimbang, tidak terlalu tegang, tidak terlalu kendor, dan konsisten. Ini bentuk ketekunan, konsisten. Ya, konsisten terhadap komitmen itu bentuk disiplin. Ya, ini akan masuk ke sana. Jadi bisa sebagai disiplin, bisa bentuk konsisten terhadap komitmen, ketekunan. Dalam samawayama ada 4 bentuk usaha yang sering disebut sebagai usaha benar atau samapadana. Yang pertama, sangwara padana. Ini adalah usaha mencegah atau usaha untuk menghindari, mengupayakan agar kilesa atau kekotoran batin yang belum muncul tidak mendapat kesempatan untuk muncul. Ya. Artinya usaha mencegah, sangwara padana, usaha untuk menghindari. Yang belum muncul tidak mendapat kesempatan untuk muncul. Misalnya menjaga indera agar tidak lengah. Ini dilakukan dengan kewaspadaan penuh terhadap pintu-pintu indera.
menghindari lingkungan yang merangsang nafsu atau kemarahan. Ya, memilih lingkungan yang sehat dan menjaga kontak batin dari rangsangan yang memicu nafsu atau kebencian. Ya, lingkungan menentukan pada akhirnya. Kalian namita juga. Ini bagian dari utuh. Sering Bante bilang. Makanya kita harus bisa paham itu. Kemampuan kita sampai seberapa jauh nih. Terus sekitar kita bagaimana nih? Kita terpengaruh atau tidak nih gitu. Artinya terpengaruh jadi baik atau jadi buruk nih. Kalau jadi baik kita harus bertahan. Kalau jadi buruk kita harus menghindar kalau kita belum bisa bertahan. Kira-kira ya. Jadi contohnya tidak menonton atau membaca hal-hal yang menimbulkan kemelekatan. Nah ini di medsos nih, hati-hati. Scroll, scroll, scroll. Nyangkut, pencet, ting, jadi. Ya kan, nggak lihat-lihat, ada baju yang nyangkut, set, datang lagi. Ya kan, apalagi makanan lagi. Oh, tadi mau lihat-lihat doang, nanti ada lagi ojolnya datang gitu. Ya kan? Nah, itulah sekarang posisi jempol yang menentukan. Ya, medsos ini yang berpengaruh. Nah, jadi ya kita harus coba pahami itu. Ya, atau menghindari pergaulan yang membawa pada kejahatan. Nah, ini juga kita harus memilih pergaulan. Ya, kalau kita berteman dengan para penjudi, pasti lama-lama kita akan jadi penjudi. Ya minimal tahu cara main judi, jadi ya, itu jadi membuka kesempatan. Awalnya ngeliatin, ya kan. Lama-lama setelah ngeliatin, pegangin kartu, ya kan? Pegangin kartu, terus berikut lagi beresin duit, lama-lama main juga gitu. Ketika ada yang kosong, nah itu godaannya akan ke sana. Pasti tidak akan bisa tolak, ya kira-kira ya. Nah ini yang jadi kita harus mencegah, kita harus mengerti batasan kemampuan kita. Ya, kita harus lakukan itu. Jadi kenali diri sendiri. Sekali lagi, masa sih kita nggak bisa kenal sama diri sendiri? Ini akan nyambung ke yang pertama, Sacita Sutta. Jadi sangwara padana, usaha mencegah, usaha untuk menghindari. Ya, untung aja nih, yang tempat retret nggak pegang handphone. Kalau enggak, ojol banyak kali udah di sini, ya kan? Di situ. Makanya ya dikip salah satu ya keuntungan ikut retret ya terlepas dari medsos, ya latihan ke sana. Oke, pahana padana. Yang kedua, pahana padana, usaha meninggalkan. Bila kekotoran batin sudah muncul, berusaha mengatasinya dan melepaskannya. Ya, bila kotoran batin seperti loba atau keserakahan, dosa atau kebencian atau moha, kebodohan batin sudah hadir, ia harus ditinggalkan dengan cara berlawanan. Ya, contohnya menyingkirkan pikiran marah dengan menumbuhkan metta atau menenangkan pikiran gelisah melalui sadar sama nafas. Jadi konsen, jadi fokus. Bila iri hati muncul, tumbuhkan mudita cita. Ya, bila kesombongan muncul, kembangkan pemahaman perenungan tanpa aku. Anatta nupasana bisa juga. Ya, ini cara cara kita untuk mengendalikan ya hal-hal yang memang
Ketika kilesa muncul, cara berlawanan, usaha meninggalkan, dibilang pahana padana. Ya. Yang ketiga, bawana padana, usaha mengembangkan. Nah, di sini berusaha menumbuhkan kualitas-kualitas baik yang belum ada, seperti cinta kasih, metta, sada, keyakinan, usaha, ketekunan atau wirya, perhatian penuh, sati, samadhi, konsentrasi, dan juga kebijaksanaan panya. Terus kita kembangkan kualitas-kualitas baik yang belum ada. Contoh, misalnya, mulai membiasakan meditasi. Kalau yang belum terbiasa meditasi, mulai meditasi. Terus mengembangkan cinta kasih yang universal. Ya, baca Chain of Metta, Sabe Sata, Sabe Pana, Sabe Buta, Sabe Pugala, Sabe Ata Bawa Parya Panana. Itu bisa sering-sering dibaca. Awera Hontu, Abya Paja Hontu, Aniga Hontu, Suki Atanang. Jadi mengembangkan cinta kasih universal, bukan cuma sekedar ya semoga mama saya bahagia, papa saya bahagia, adik saya bahagia, anak saya. Itu cinta kasihnya sebatas keluarga doang atau yang kita sukai saja. Ya, terus olah baca baca ke sana juga. eh, Baca parita juga salah satunya kita istilahnya mengharap sesuatu yang lebih baik untuk makhluk lain. Ya. Itu cara mengembangkan cinta kasih yang universal. Karena selalu di akhir parita pasti ada kalimat etena saca wajena sotite hotu sabada gitu. Dengan kebenaran ucapan ini semoga Anda sejahtera. Anda kan berarti pihak luar. Nah, itu bagian dari mengembangkan cinta kasih yang universal. Ya, makanya Anda harus mengerti ketika kalimat Pali itu diucapkan sehingga Anda dapat feel-nya. Etena saca wajena sotite hotu sabada. Nah, lalu berikutnya, menumbuhkan rasa puas dengan hidup sederhana. Ya, itu bawana padana, usaha mengembangkan hal-hal yang baik yang belum ada. Lalu yang keempat, anurakana padana, usaha memelihara yaitu menjaga dan memperkuat kualitas baik yang sudah berkembang agar tetap bertahan, tidak merosot, bahkan makin kokoh. Segala kualitas baik yang sudah berkembang harus terus dipelihara agar semakin mendalam. Ya, di sini. Jadi kita berusaha memelihara ini, merawat, menjaga, dan memperkuat. Contohnya, jika sudah terbiasa bermeditasi 20 menit sehari, dijaga agar tidak putus. Bahkan diperpanjang atau diperdalam. Itu salah satunya. Ya, jadi makanya Bante selalu bilang tambah 5 menit, tambah 5 menit, tambah 5 menit, terus lagi minimal sampai 30 menit. Kalau udah bisa tambah lagi 45 menit, kalau udah bisa tambah lagi 5, nah jadi 1 jam. Nah ini cara untuk memelihara, menjaga dan memperkuat kualitas yang baik yang sudah berkembang agar bertahan, tidak merosot, bahkan semakin kokoh. Ya, bila telah menumbuhkan kesabaran, dijaga agar tetap hadir dalam situasi sulit. Nah, ini yang juga harus kita jaga. Artinya, kita harus siap apapun situasinya. Kita bisa siap kalau kita siap.
Tapi kita tidak siap kalau kita tidak siap ternyata. Ya kan? Kalau kita bisa sabar dengan kondisi tertentu, tapi nggak bisa sabar dengan kondisi tertentu pula. Gitu. Ya, Bante pernah kasih contoh. Anda bisa sabar sama Bante, tapi sama yang lain belum tentu Anda bisa sabar. Ya kan? Itu. Karena Anda bisa sabar sama Bante karena apa? Mungkin takut kualat, takut kamu buruknya gede. Jadi ya udah dah sabarin aja dah Bante ngomong apa juga oke, Bante oke oke. Tapi kalau misalnya coba sama anak Anda, sama pembantu Anda, atau yang lebih rendah dari Anda, bisa nggak Anda sabar? Nah, ini kan challenge. Ini kan menunjukkan kualitas kita. Ternyata saya hanya siap kalau kondisinya siap. Jadi kesiapan saya, kesabaran saya, syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Nah, ini yang harus kita bangun. Jadi dijaga, dipelihara, dan diperkuat kualitas-kualitas ini. Nah, dijaga agar tetap hadir dalam situasi sulit. Ya kan? Makanya perlu sparring partner kan? Nah itu. Makanya jangan menyerah. Mau tahan banting, harus siap-siap dibanting-banting. Biar tahan banting. Logika sederhananya. Ya, gitu. Jadi ya terus latih supaya kita punya kualitas. Nah, ini yang dikatakan anuraka padana. Usaha memelihara, menjaga, dan memperkuat kualitas baik yang sudah berkembang agar bertahan, tidak merosot, bahkan semakin kokoh, yang terus dipelihara agar semakin dalam. Ya, jadi pesannya. Jadi setelah itu kita jangan puas diri. Ya, jangan lupa kita harus maintain dengan baik kualitas itu. Nah, kira-kira begitu ya. Pesan dalam Samawayama, pesan dalam Samapadana, pesan dalam usaha benar, pesan dalam ya wiriya, semangat. Ini pesannya ini, maknanya ini. Jadi kita memaknai semangat itu, semangat jadi lebih baik dalam berbagai situasi, dalam berbagai kondisi, pikiran, ucapan, dan juga tindakan jasmani. Gitu. Nah ini sesuai dengan slogan KSN, tumbuh setiap saat menjadi tercerahkan dan sempurna, menjadi lebih baik, ya kan, untuk terus bertumbuh akhirnya tercerahkan dan sempurna. Ya enggak, berarti mengambil makna dari ya sama wayama ini juga. Ya. Nah, jadi sama wayama ini juga tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan unsur lain dalam jalan mulia berruas delapan. Ya, dengan samaditi atau pandangan benar. Ini akan memberi arah agar usahanya tidak menyimpang. Mengerti kebenaran, batasan benar, salah, bijaksana, tidak bijaksana, sesuai, tidak sesuai, pantas, tidak pantas, jelas. Bukan sesuai dengan pemikiran kita, bukan sesuai dengan apa yang kita suka, bukan sesuai apa yang kita benarkan. Ya, banyak seperti itu dalam masyarakat. Apa yang kita benarkan pasti benar. Apa yang kita suka pasti benar. Apa yang kita tidak suka pasti salah. Kebanyakan begitu. Ya kan? Tergantung siapa juga yang bicara. Pasti kalau dia bicara pasti benar. Ikut aja deh gitu. Nah, itu. Nah, di sini dengan pandangan benar sama diti
Itu memberi arah agar usaha tidak menyimpang batasannya. Makanya dhamma itu jadi acuan kita sebenarnya. Dhamma itu hitam-hitam, putih-putih. Enggak abu-abu. Aku salah ya, aku salah. Aku salah ya, aku salah. Enggak bisa, ya cincai-cincai aja lah Bante. Iya, bisa lah. Ya, enggak bisa makanya. Kira-kira ya. Nah, itu dengan samaditi, misalnya sama wayama, mengarahkan ke hal yang benar. Dengan sama sati, perhatian benar, itu memastikan usaha dilakukan dengan kesadaran penuh, bukan sekedar dorongan buta. Ya, full ngerjainnya. Ya, menyadari isinya prosesnya dengan perhatian penuh. Ya, usaha menjadi terarah dan penuh kesadaran dengan sama sati. Lalu dengan sama-sama di konsentrasi benar. Ini memberikan kekuatan batin agar usaha menjadi kokoh dan stabil karena fokus ke satu tujuan. Enggak, ntar belok kiri, belok kanan gitu kan. Mau ini, mau itu terus saja. Jadi enggak konsisten. Jadi menghabiskan banyak energi yang enggak perlu gitu. Dan saya kalau satu saja, batinnya jadi kokoh dan stabil dan berbuah pada kedamaian yang mendalam. Ya, karena powernya ngumpul dengan sama-sama terarah. Lalu dengan panya kebijaksanaan yang benar itu, usaha menjadi bermakna dan menuntun pada pencerahan. Semakin jelas usaha yang kita lakukan. Nggak meaningless, nggak sia-sia, karena mengarah ke sana. Mengerti dasarnya dan menuntun pada pencerahan. Ya, kira-kira seperti itu kolaborasinya. Nah, tanpa usaha benar, praktek spiritual akan stagnan, mentok istilahnya. Sebaliknya, usaha yang salah, mica wayama, misalnya merugikan atau menumbuhkan keserakahan, hanya menambah penderitaan saja. Ada usaha salah, ada usaha benar. Ada sama wayama, ada mica wayama. Yang menambah keserakahan, menambah kebencian, menambah kebodohan batin, itu mica wayama. Prinsipnya itu. Ya. Oke, lalu bagaimana nih relevansinya dalam kehidupan sehari-hari? Sama wayama bagaimana? Ya. Jadi itu bukan hanya dalam meditasi sesungguhnya, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa latih sama wayama ini. Kita bisa analisa, kita bisa kendalikan. Oke, mencegah. Mencegah yang bagaimana? Misalnya, tidak terlibat dalam gosip yang menimbulkan kebencian. Yang tadi Bante dalam Owada itu. Ketika terima berita, ketika tidak jelas kebenarannya, stop di kita. Jangan diteruskan. Jadi tutup di kita. Kalau memang itu benar, sudah terkonfirmasi, cari waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Ya kalau enggak, kita akan, oh udah tahu begini, nyambung lagi. Saya cuma ngomong sama Anda saja nih ya. Ya, gitu. Ntar dia ngomong lagi, nggak boleh cerita-cerita kayak yang lain lagi ya. Wah, MLM jadinya. Nambah jadinya. Ya kan biasanya begitu. Nah gitu. Jadi tidak terlibat gosip yang menimbulkan kebencian. Oke. Ya jadi balik lagi. Sudah kalau tidak jelas, stop aja di kita. Selesai. Selesaikan di kita, minimal kita tidak nambahin powernya. Kecuali memang sudah jelas dan memang perlu diperbaiki atau masih bisa diperbaiki. Itu pun harus tunggu waktu
waktu dan situasi kondisi yang tepat untuk melakukannya. Ya, dengan bijak. Oke. Juga menjaga ucapan agar tidak menyakiti. Ya, ini kan bagian dari mencegah. Menahan diri dari kebiasaan buruk. Ya, ini pencegahan kita. Ya, jadi kita mesti ngerti lagi. Ngerti pikiran kita sendiri, ngerti diri sendiri. Ya. Lalu yang kedua, meninggalkan. Meninggalkan di sini artinya mengendalikan, misalnya mengendalikan dorongan untuk marah ketika diprovokasi misalnya, ya kan? Ya sabar saja sudah. Ya sudah, itu urusan Anda, bukan urusan saya gitu. Ya, bila muncul niat curang atau iri hati, segera disadari dan dilepaskan. Nah, ini cara kita meninggalkan. Ya, praktek sama wayama sesungguhnya. Ya sudah, tenang saja. Ya udah, let go. Kita bisa coba untuk saya, ya tunggu aja waktunya. Sabar aja dulu. Ya. Lalu mengembangkannya, menumbuhkan kebiasaan memberi tanpa pamrih misalnya. Mulai membiasakan ucapan jujur, pikiran yang welas asih, dan sikap penuh pengertian. Nah, kita kembangkan lagi, terus gitu. Yang belum ada diadakan, yang baik-baik. Memelihara, menjaga, merawat, dan memperkuatnya, menjaga dan merawat kebiasaan baik seperti berdana, meditasi harian, ucapan jujur, pola hidup sederhana, dan ya belajar dhamma, membaca parita, itu memelihara lagi-lagi. Nah, ini cara kita dalam sehari-hari bagaimana menerapkan samawayama, mencegah, meninggalkan, mengembangkan, dan memelihara. Ya, biasanya kalau di masyarakat, di umat awam, udahlah nggak apa-apalah, op dulu hari ini, besok-besok lagi. Ini nggak nyambung kemana-mana nih, mengembangkan enggak, memelihara enggak, nih malah ngilangin gitu kan, yang udah baik gitu kan. Nah situ, udahlah nggak apa-apalah, sekali-sekali oke gitu. Nah di sini jadi nggak sinkron, nggak selaras dengan sama wayama itu sendiri kan. Di sini banyak excuse-nya memang kalau di umat awam di kehidupan sehari-hari. Ya, nah dengan melatih sama wayama, energi batin tidak tersia-sia pada hal sia-sia, pada hal-hal yang sia-sia. Oke, bantu ulang. Dengan melatih sama wayama, energi batin tidak tersia-siakan pada hal-hal yang sia-sia, tetapi diarahkan untuk mendukung perkembangan spiritual. Dengan demikian, usaha benar menjadi pondasi nyata bagi pertumbuhan etika, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Sekali lagi. Ya, ini konsisten untuk menjadi lebih baik maksudnya. Jadi nggak akan sia-sia kalau kita ke sana. Nah, jadi sama wayama itu adalah energi batin yang menopang perjalanan spiritual. Ia mengajarkan kita untuk mengarahkan tenaga pada hal-hal yang benar, yaitu mencegah kejahatan, meninggalkan kilesa, menumbuhkan kebajikan, dan menjaga kualitas baik yang sudah ada. Samawayama adalah energi yang benar, bukan sekedar kerja keras, tetapi usaha terarah untuk melawan kilesa dan menumbuhkan kebajikan. Dengan mengembangkan 4 usaha benar, yaitu mencegah, meninggalkan, mengembangkan, dan memelihara, praktisi akan menempuh jalan yang bersih, kokoh, dan menuntun menuju penghentian duka. Tanpa usaha benar, kualitas bajik tidak dapat tumbuh dan pembebasan tidak dapat dicapai.
Tetapi dengan usaha benar yang konsisten, jalan mulia berluas 8 menjadi hidup. Batin menjadi lebih disiplin, kokoh, dan terbuka menuju pencerahan. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk bisa kenal diri sendiri. Ya kan? Kita akhirnya bisa tahu diri kita, ya setelah itu kita berusaha untuk jadi lebih baik. Kita berusaha untuk ya meningkatkan kualitas batin kita. Karena kita tahu kita memang perlu diperbaiki. Kita perlu untuk menjadi lebih baik. Ya, salah satu syarat intinya adalah sama wayama. Jadi, ya terakhir, ya sebelum nanti tutup, ada perenungan. Aku mungkin tidak pernah tahu apa yang bergetar dalam benak orang lain, apa yang mereka simpan, atau apa yang mereka sembunyikan. Namun Sang Buddha berpesan, jadilah terampil wahai biku dalam memahami pikiranmu sendiri. Sebab disinilah segalanya bermula. Amarah yang membakar, keserakahan yang menjerat, kebodohan yang menutupi cahaya, semuanya lahir dari pikiran. Jika aku tak menguasai pikiranku, aku akan jadi budak dari arusnya. Namun bila aku mengenalnya, aku menjadi tuan bagi diriku sendiri. Maka hari ini aku belajar menyadari setiap gelombang pikiran, melepas yang mengikat, merawat yang menenangkan. Aku tak perlu membaca hati orang lain. Cukup aku jernihkan hatiku sendiri. Di sanalah kebebasan bersemi dan kedamaian sejati tumbuh. Terampil pada pikiran sendiri, itulah jalan pulang menuju keheningan. Ya, sadu, sadu, sadu. Ya, demikian yang bisa Bante sampaikan ya. Terus kita berjuang untuk menjadi lebih baik setiap saat, bertumbuh setiap saat, ya. Dan dengan mengenali diri kita sendiri, dengan mengenali jalan pikiran kita sendiri, sehingga karena terus bertumbuh setiap saat, kita menjadi tercerahkan dan sempurna. Sadu, sadu, sadu.